Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki materi yang ketiga dari les online membaca kitab kuning yang kita lakukan dari WA dan Telegram. Bagi yang menonton video ini dari YouTube atau dari media yang lainnya, maka saya perlu sampaikan bahwasannya tiga materi ini adalah materi contoh, di mana inilah yang akan disampaikan dalam program les online membaca kitab kuning. Dan bagi yang ingin ikut les, maka bisa melihat video ini ya 1-3 sebagai video contoh. Jika kiranya tertarik, silahkan mendaftar. Jika tidak tertarik, ya tidak apa-apa. Baik, langsung saja kita mulai, yaitu kita sekarang memasuki catatan 1 tentang mubtada. Bahwasannya mubtada harus ma'rifah. Isim ma'rifah itu ada 6. 2 diantaranya sudah kita bahas sebelumnya. Apa saja itu isim ma'rifah? Yang pertama adalah isim alam, yaitu nama, seperti Zaidun, Muhammadun, Jakarta, dan sebagainya. Yang penting nama ya, ini namanya isim alam. Dan ini adalah isim ma'rifah, sehingga dia boleh menjadi mubtada. Nah, hal ini sudah kita pelajari. Kemudian selanjutnya yang kedua dari isim ma'rifah adalah isim domir atau kata ganti. Ini nanti kita akan pelajari pada video ini. Kemudian yang ketiga adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Ini juga isim ma'rifah. Kemudian selanjutnya ada isim mausul atau kata penghubung, ini juga isim ma'rifah. Kemudian ada isim beralif lam. Nah, ini juga ma'rifah dan sudah kita pelajari. Selanjutnya ada isim yang diidhofahkan kepada salah satu isim di atas. Yang ini belum kita pelajari dan pun tidak dibahas di video ini. Kenapa? Karena cerita isim yang diidhofahkan itu belum kita pelajari. Baik, mari kita bahas satu persatu, mulai dari isim domir. Nah, isim domir ini sudah saya ketikkan, nampak di depannya ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Bagaimana pemahaman terhadap isim domir ini? Pertama, isim domir itu artinya kata ganti. Seperti kalau dalam bahasa Indonesia kita mengatakan dia, mereka, aku, kalian, dan sebagainya. Nah, di dalam bahasa Arab ada juga namanya kata ganti, yaitu isim domir. Nah, inilah dia. Nah, kemudian mari kita lihat satu persatu bagaimana dia ini. Yang pertama ada mufrad. Mufrad ini artinya satu ya. Jadi yang ke bawah ini semuanya mufrad. Huwa artinya dia, satu orang dan laki-laki. Hiya di bawahnya artinya dia, satu orang perempuan. Anta artinya engkau, satu orang dan laki-laki. Anti artinya engkau perempuan, satu orang juga. Kemudian ana, yaitu orang yang berbicara, juga satu orang. Kemudian ada musanna. Nah, ini menunjukkan dua. Jadi yang ke bawah ini semuanya dua. Kemudian yang ketiga ada jama'. Jama' ini untuk jama' ya, banyak ya. Nah, ini hum, hunna ke bawah semuanya untuk jama'. Sekarang mari kita lihat untuk ke sampingnya. Ini adalah mudzakkar. Jadi yang ke samping sini semua mudzakkar. Jadi huwa, huma, hum ini untuk mudzakkar atau laki-laki. Kemudian ke samping yang sini untuk muannas. Kemudian yang sampingnya di sini untuk mudzakkar, tetapi ini namanya untuk lawan bicara. Dalam bahasa Arabnya disebut mukhatab, yaitu lawan bicara kita. Artinya orang yang hadir atau orang yang di depan kita. Kalau kita ngomong kepada orang di depan kita, maka akan kita katakan anta bagi untuk laki-laki yang mufrad. Kalau laki-lakinya musanna, kita katakan antuma. Kalau banyak, kita katakan antum. Kemudian selanjutnya untuk muannas. Muannas juga sama ya, hanya saja bedanya dia untuk perempuan. Ada anti, antuma, dan antunna. Ini juga semuanya lawan bicara atau nama dalam bahasa Arabnya disebut mukhatabah.
Kemudian yang terakhir, ana adalah ini berlaku untuk mudzakkar dan muannas, baik laki-laki dan perempuan. Ketika berbicara maka dia menyebutkan dirinya ana. Kemudian nahnu kalau jamak ini juga dipakai untuk musanna. Jadi jamak dan musanna menggunakan nahnu. Nah, pelajaran kita pada hari ini selain memahami mereka ini ya, memahami isim domir ini, kita juga harus mengetahui bahwasannya mereka ini adalah isim ma'rifah, dan karena isim ma'rifah dia boleh jadi mubtada. Nah, itu pelajarannya. Baik, mari kita lihat contoh-contoh di dalam Al-Quran bagaimana penggunaan isim domir ini sebagai mubtada. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat 29, di sini dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, di sini mubtada. Huwa isim domir dan dia boleh jadi mubtada karena isim ma'rifah. Kemudian muncul pertanyaan. Sebelumnya kan kita sudah bahas bahwasannya mubtada itu dibaca rafa. Dan tanda rafa'nya ada dhammah, ada alif dan ada waw. Lah kalau ini apa tanda rafa'nya? Kan nggak ada. Di sini malah ada fathah. Huwa. Dhammah bukan, alifnya nggak ada, wawnya juga bukan ya. Apakah waw ini yang dimaksud? Bukan, karena waw itu untuk jamak mudzakkar salim. Kalau begitu ini apa dianya? Maka ini tidak kita katakan dia marfu atau tidak kita katakan dia rafa. Dia memang mubtada tapi tidak kita langsung katakan dia rafa. Tetapi kita katakan adalah dia ini pada posisi rafa. Nah, gitu ya. Saya ulangi, pada posisi rafa. Bukan langsung kita katakan dia rafa atau marfu. Kalau dengan bahasa Arab nanti kita katakan fi mahalli raf'in, pada posisi rafa. Jadi apa tanda rafa'nya? Ya nggak ada tanda rafa'nya. Kita katakan saja dia fi mahalli raf'in, isim domir. Nah, gitu. Bagi yang masih bingung, silakan tanya nanti di grup. Kemudian selanjutnya kita masuki contoh yang kedua. Fahiya kal hijarah. Ini adalah surat Al-Baqarah ayat 74. Yang mana pelajaran kita? Ini hiya. Hiya ini termasuk isim domir dan karenanya dia isim ma'rifah dan boleh jadi mubtada. Ini contohnya di dalam Al-Quran. Fahiya kal hijarah. Kemudian contoh yang ketiga, itu tadi huwa dan hiya ya. Contoh yang ketiga adalah antal alimul hakim. Ini surat Al-Baqarah ayat 32. Di sini mana dia yang kita bahas? Ini ya, yaitu anta. Anta isim domir, boleh jadi ma'rifah. Ini contohnya juga yang lainnya. Kemudian ini perlu juga saya tambahkan sedikit bahwasannya khobarnya adalah yang ini, al-alimu. Dan perhatikan di sini ada alif lam menunjukkan dia ma'rifah. Ya, mungkin ada yang masih perlu contoh lain bahwasannya isim ma'rifah itu boleh menjadi khobar. Nah, ini saya kasih contoh lagi ya. Antal alimul hakim, al-alimu adalah khobar dan dia ma'rifah. Nah, itu boleh kan? Nah, gitu ya. Jadi khobar tidak harus dia isim nakiroh. Jadi bagaimana kita menentukan dia khobar? Selama ini kan taunya nakiroh, misalnya begitu, maka perhatikan dia mesti ada bisa kita selipkan kata adalah. Perhatikan, anta, engkau, al-alimu, adalah maha mengetahui. Bisa kan kita selipkan kata adalah? Dia menyempurnakan anta tadi, anta, al-alimu, engkau adalah maha mengetahui. Bisa menyempurnakan, berarti dia adalah khobar. Seperti itu. Kemudian selanjutnya contoh lainnya, yaitu untuk isim domir ya, antuma. Antuma wa manittaba'akuma al-ghalibun. Nah, di sini pembahasan kita adalah pada antuma. Nah, antuma isim domir, dia juga boleh menjadi mubtada. Selanjutnya satu contoh lagi dalam surat Toha kali ini ya, ayat 14, bunyinya adalah innani anallah.
Mana dia yang kita bahas? Ini. Ana di sini menjadi mubtada. Nah, inilah contoh-contoh bahwasannya isim domir itu adalah dia boleh jadi mubtada. Ini contoh langsung kita ambil dari Al-Quran. Baik, setelah isim domir, mari kita lihat sekarang tentang isim isyarah. Nah, isim isyarah ini bagaimana? Mari kita lihat. Isim isyarah terbagi dua. Yang pertama namanya lil qarib. Lil qarib artinya untuk menunjukkan dekat. Isim isyarah sendiri artinya kata tunjuk ya. Dalam bahasa Indonesia yang dekat itu kita sebut artinya dengan ini. Kalau jauh kita akan katakan itu. Gitu ya. Apa saja dalam bahasa Arab yang untuk dekat atau lil qarib? Maka yang pertama ada hadza, hadzaini, hadzani, dan haulai. Ini semua adalah untuk laki-laki. Hadza ini artinya ini ya, ini dan dia satu. Laki-laki. Kemudian hadzaini dan hadzani adalah untuk dua. Ini juga artinya. Kemudian haulai adalah untuk jamak. Artinya tetap ini, tapi digunakan untuk jamak. Kemudian selanjutnya ada hadhihi. Hadhihi artinya ini juga, untuk mufrad juga, tetapi ini untuk jenisnya musanna. Begitu juga hataini dan hatani, ini juga menunjukkan dua, artinya ini juga, dan dia bedanya untuk musanna. Adapun haulai ini sama ya, baik mudzakkar maupun muannas menggunakan haulai. Ini adalah lil qarib, untuk menunjukkan dekat, yang terjemahannya adalah ini. Kemudian selanjutnya ada satu lagi lil ba'id, ini untuk jauh, terjemahannya adalah itu. Bagaimana dia? Mari kita lihat. Ada dzalika, dzahinika, dan dzanika, kemudian ada ulaika. Ini artinya adalah itu, dan dzalika ini untuk mudzakkar, laki-laki ya, untuk mudzakkar, dan dia mufrad satu. Jika untuk bentuk dua mustannahnya, maka kita katakan dzainika atau dzanika. Sedangkan untuk jamaknya kita katakan ulaika. Kemudian selanjutnya ada tilka, tainika, tanika, dan ulaika. Nah, ini untuk muannas. Jadi muannas yang mufrad kita katakan tilka. Yang mustanna kita katakan tainika atau tanika. Kemudian untuk yang jamak kita katakan ulaika. Ini semua adalah terjemahannya itu. Tapi penggunaannya untuk mufrad, untuk mustanna, dan untuk jamak berbeda-beda. Nah, semuanya ini adalah isim ma'rifah. Dan karena isim ma'rifah, maka dia boleh jadi mubtada. Baik, sekarang kita lihat contoh-contoh di dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 25. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hadza alladzi ruziqna min qablu. Mana dia pembahasan kita? Ini hadza. Hadza ini adalah mubtada dan dia adalah isim isyarah. Kemudian contoh selanjutnya adalah hadhihi min indika. Ini salah ketik ya, ini hadhihi bukan hadzahi. Nah, di sini mana pembahasan kita? Ini hadhihi. Di mana hadhihi adalah isim isyarah dan dia boleh menjadi mubtada. Selanjutnya ada haulai banati. Nah, ini haulai juga isim isyarah untuk yang jamak nih ya, dan dia juga boleh menjadi mubtada. Kemudian selanjutnya untuk lil ba'id, contohnya adalah dzalika takhfifun mir rabbikum warahmah. Maka di sini inilah dia pembahasan kita bahwasannya dzalika ini boleh dia menjadi mubtada. Kemudian ada tilka di sini untuk yang muannas ya, yang tilka yang ini. Ini tadi yang dzalika. Kemudian selanjutnya untuk yang jamak ulaika ala hudam mir rabbihim. Ini Al-Baqarah ayat 5.
Maka di sini ulaika adalah isim isyarah untuk jamak dan dia boleh menjadi mubtada. Yang tadi ini tilka untuk muannas. Baik, ini adalah cerita isim isyarah. Sekali lagi, jika belum paham silakan boleh bertanya di grup. Selanjutnya isim mausul. Nah, isim mausul ini bagaimana pula dia? Mari kita lihat. Isim mausul terbagi dua. Yang pertama ismul mausulul khas. Isim mausul yang dia itu khas. Bagaimana maksudnya khas? Yaitu ya dia ada namanya alladzi, alladani, alladzaini dan alladzina. Khasnya bagaimana sih? Khasnya itu ya seperti yang tadi, bahwasanya ini alladzi untuk isim mufrad, khusus dia. Dan dia mudzakkar. Isim mufrad dan dia mudzakkar. Kemudian alladzani dan alladzaini adalah untuk musanna dan dia mudzakkar. Kemudian alladzina adalah untuk jamak dan dia untuk mudzakkar. Selanjutnya untuk muannas ada allati dengan allatani atau allataini dan juga ada allai untuk jamaknya. Selain itu ada juga allati dan allawati untuk jamak juga semua. Ini adalah untuk muannas atau untuk perempuan. Allati untuk mufrad, allatani dan allataini untuk musanna atau dua. Kemudian untuk jamaknya ada tiga ini ya, ada allai, allati dan allawati. Ini semua adalah isim mausul yang khas. Khas tadi itu ya, dia punya pengertian satu persatu. Untuk laki-laki beda, untuk perempuan beda, untuk mufrad beda dan sebagainya. Sekarang ada juga yang isim mausul yang mustarak. Nah, hanya saja isim mausul yang mustarak ini sengaja saya tunda dulu. Kita akan bahas yang khasnya dulu. Isim mausul ini kembali lagi dia adalah isim ma'rifah. Dan karena dia isim ma'rifah, maka dia boleh jadi mubtada. Baik, saya akan ambil contoh dari Al-Qur'an. Di sini nampak isim mausul alladzi. Boleh jadi mubtada. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya contohnya adalah allati wa'ida al-muttaquna tajri. Di sini juga isim mausul. Yang ini untuk muannas ya, dan dia boleh jadi mubtada juga. Kemudian contoh lainnya ada alladzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma. Nah, di sini juga ada alladzani ya, isim mausul juga dan dia boleh jadi mubtada. Alladzani untuk yang bentuk dua atau yang musanna. Kemudian selanjutnya ada alladzina yunfikuna amwalahum dan seterusnya sampai lahum. Ketemu khobarnya di lahum. Dan yang ini untuk jamak ya, alladzina. Jamak yang dia mudzakkar. Inilah 4 contoh penggunaan isim mausul menjadi mubtada. Contoh-contoh ini langsung dari Al-Qur'an. Kemudian selanjutnya setelah kita membahas tadi bahwasanya isim dhamir adalah isim ma'rifah, boleh jadi mubtada beserta contohnya. Isim mausul adalah isim ma'rifah, boleh jadi mubtada beserta contohnya. Sekarang kita masuk kepada tugas. Apa tugasnya? Tugasnya mudah saja. Ini hanya hafalan saja. Yang pertama, hafalkan isim dhamir. Wa humahum, ya humahuna dan seterusnya tadi ya. Kemudian hafalkan isim isyarah, baik lil qarib maupun lil ba'id. Ini yang hadza, hadihi, kemudian dzalika yang tadi ya. Kemudian yang ketiga, hafalkan isim mausul tersebut yang di atas tadi, yaitu alladzi, alladzani dan seterusnya tadi. Nanti hafalan ini tidak disetor, tetapi dihafalkan saja masing-masing. Siapa yang ingin cepat bisa, silakan bersungguh-sungguh menghafal. Tapi kalau nggak ingin cepat bisa, ya apa boleh buat. Sekarang yang keempat, tulislah ayat contoh di atas ya. Ketika tadi kita membahas isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, itu ada ayat-ayat ya. Tulis ayat tersebut, kemudian tulis terjemahan perkatanya. Dari mana kita dapat terjemahan perkatanya? Lihat kamus.
Kalaupun nggak dapat, ya tidak apa-apa, tetapi dikerjakan apa yang dapat. Ini adalah contoh cara mengerjakannya. Tadi ada ayat di sini ya, wa huwa bikulli syai'in alim. Di sini kita terjemahkan wa dan huwa dia bikulli dengan segala syai'in sesuatu alimun maha mengetahui. Nah, inilah yang dikerjakan itu, ditulis dan dibuat terjemahan per kata. Nanti hasilnya dipoto dan dikirimkan ke grup. Setelah itu nanti saya akan koreksi. Baik, sekian saja materi kita pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.